menyampaikan pertanyaan boleh raise hand dan aktifkan kameranya. Oke, waktu dan tempat kami persilakan. Ada dong. Oke, mungkin nanti pertanyaannya gini dulu aja ya. Sebentar, silakan teman-teman tanya tentang materi ini terlebih dahulu. Kalau semisal dari materinya nggak ada ditanyakan, nanti teman-teman bisa tanya di luar materi nggak apa-apa ya, yang berhubungan dengan teknik kimia atau seperti apa, gitu ya. Oke. Mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain bertanya, mungkin saya ingin izin bertanya, Pak. Apakah tata nama atau kode, simbol, dan legenda yang digunakan pada PNID ini sudah terstandar internasional atau ada standar-standar lain dalam penggunaan tata nama, simbol, alat, dan lain-lain dalam PNID, Pak? Oke, jadi ini tentang standar ya, standar PNID. Ini saya carikan, misal contohnya ya, semoga ada. Oke, jadi kalau PNID itu ada namanya standarnya itu ya, ISA ya, ISA. Ini biasanya dia sebagai sebagai referensi kita sebagai di penggambaran ya, ini ya. Kalau ada sih semoga. Nah, ini contoh ISA ini ya. Nah, ini. Jadi internasional apa ini ya? ISA itu. Nah, ini instrumen simbol identification ya. Jadi silakan nanti kalau teman-teman mau mencari simbol and legend, gunakan namanya ISA ini ya. Ini sebagai referensi kita untuk mengacu pada standar internasional itu di sini ISA ini ya. ISA ini ya. Nanti silakan cari gambarnya, ini contoh ya, penggambarannya ini ISA. Kita pakainya itu. Nah, nanti dari kita, misal kita mau mendevelop suatu simbol and legend lah ya, berdasarkan kerjaan kita. Nah, teman-teman silakan gunakan referensi dari ISA ini yang boleh teman-teman modifikasi tersendiri ya. Modifikasi tersendiri, tapi referensi yang kita gunakan adalah ISA ini. Seperti itu. Jadi refer kita adalah ke ISA ini ya. ISA ini ya. Silakan teman-teman cari ya di internet ini. ISA standar simbol ini ya. Yang ini. Seperti itu mengacunya. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya. Oke, diingetin lagi nih buat teman-teman yang ada pertanyaan, mungkin bisa raise hand dan aktifkan kameranya. Oke, ini udah ada yang bertanya nih Bang, kepada Rengga Seprimal, dipersilakan. Baik, terima kasih Raffi atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat siang kakak abang dan abang. Ya, selamat siang. Sebelumnya mohon maaf untuk off cam dikarenakan kendala jaringan. Izin bertanya abang. Nah ini kan izin bertanya, apakah setiap industri itu diharuskan untuk membuat PNID bang mengikuti standarisasi yang telah ada atau tergantung kebijakan perusahaan masing-masing, terutama untuk menjaga kerahasiaan metode dan proses perusahaan bang. Itu bagaimana bang? Terima kasih bang. Oke, satu aja pertanyaan tadi ya. Oke, berarti tentang PNID ya. Jadi PNID itu merupakan suatu dokumen lah ya, atau drawing yang merupakan mencakup suatu filosofi, suatu plan terutama lah ya.
Itu. Nah, biasanya sih ya sektor-sektor ya yang biasanya wajib ada atau menggambarkan suatu PNED itu merupakan sektor-sektor yang bidang energi. Ini biasanya ada, semisal oil and gas pasti, kemudian geothermal seperti itulah ya. Itu biasanya ada. Kemudian kayak misal di bidang-bidang petrochemical plant ya, yang pabrik-pabriknya yang berhubungan dengan feed, jadi itu biasanya ada seperti itu. Kayak misal biodiesel, pabrik biodiesel lah, seperti itu ada. Itu biasanya ya. Itu. Kemudian untuk bidang-bidang semisal kalau makanan ya F&B itu setahu saya ada, cuman tidak terlalu detail seperti di oil and gas ya, khususnya energi seperti itu ya. Kemudian untuk sektor-sektor mining itu saya kira pasti ada. Itu. Cuman kalau untuk detailnya itu sangat detail di energi khususnya di oil and gas seperti itu ya. Sangat detail. Karena PNED tersendiri itu khususnya di oil and gas itu ya. Itu merupakan suatu tadi ya, kita harus mengetahui suatu sistem safeguarding atau suatu sistem safety dalam suatu operasi plant itu seperti apa gitu ya. Sehingga PNED ini dijadikan sebagai acuan, ya acuan dari teman-teman nggak cuma engineering ya, tapi teman-teman operator di lapangan itu ya, itu acuan. Misal kita mau melakukan suatu perbaikan, kita melakukan suatu modifikasi atau seperti apa, nah itu biasanya digunakan drawing-drawing PNED sehingga khususnya ya kalau di energi itu biasanya ada di provide suatu PNED seperti itu. Ya, itu khususnya. Itu mah sebagai hal pentingnya di PNED itu ya, terutama bagi bidang-bidang di energi seperti itu. Sehingga dibilang itu wajib biasanya di provide seperti itu PNED ya, itu. Baik itu digunakan di engineering ya sebagai kita teman-teman sarjana atau sebagai teman-teman yang di lapangan, operator seperti itu atau supervisor yang di lapangan itu pasti wajib. Dokumen yang kita pegang adalah PNED. Seperti itu. Oke, untuk saudara Rengga, apakah sudah terjawab? Sudah, Vi. Terima kasih, Bang, atas jawabannya, Bang. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya itu datang dari Bang Indra kepada Bang Indra. Waktu sudah tepat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Gunawan dari Teknik Kimia Unjar. Jadi izin bertanya, Pak. Kebetulan kemarin ketika magang itu sempat ada megang PNID. Nah, kemudian di situ juga kemarin sedang ada proyek pembangunan destilasi dan ada termasuk ngecek di lapangan menggunakan PNID oleh pembimbing. Jadi pertanyaan saya di situ kami melihat kemarin untuk di PNID itu ada section-sectionnya Pak untuk dibagi ke beberapa lembar begitu. Nah, dari beberapa lembar itu langsung digunakan untuk di DCS-nya Pak. Nah, untuk pembagian section-section itu berdasarkan apa ya Pak? Dan aturannya ada atau dari pabrik sendiri atau memang dari dari perusahaan yang memang menyediakan jasa untuk desain ini begitu. Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, sebelum itu saya ingin bertanya juga, section itu maksudnya apa ya? Section itu maksudnya per equipment kah atau per gimana? Itu yang saya tanyakan terlebih dahulu. Oh gini Pak, kemarin tuh di PNID itu ada sekitar 10 lembar gitu. Jadi dari masing-masing 10 lembar tuh saya kasih nama section-sectionnya gitu. Iya, maksudnya sectionnya itu dibagi berdasarkan apa? Maksudnya misal di sini pompa, kemudian di sini separator, gitu atau gimana sectionnya? Atau Iya benar Pak, ada aturannya sendiri atau enggak atau memang ada SOP dari memang iya. perusahaannya. Misal kayak gini berarti ya mungkin tolong dikoreksi kalau misal salah. Section seperti ini contoh, ini scrubber, ini kompresor, terus di sini ada after cooler gini. Ini per section seperti ini. Ya nggak? Iya Pak. Nah ini kan satu lembar, kemudian nanti ada lembar lainnya lagi. Nih, kedua gini. Oh ya. Kalau masalah section tadi ya, jumlah drawing atau seperti apa, itu tidak ada aturannya sih ya. Tidak ada aturan baku yang mengatur itu. Cuman alangkah lebih baiknya itu
digunakan biasanya satu sistem ya, satu sistem. Contoh eh, contoh ya, satu kompresor ya, ini kompresor. Misal ada scrubber, kompresor sama aftercooler. Itu bisa diusahakan satu drawing. Ya, satu drawing. Usahakan. Itu dengan syarat adalah itu harus cukup. Kalau nggak cukup ya boleh dibagi ke beberapa section itu ya. Itu boleh. Itu untuk satu sistem ya. Misal itu. Kalau semisal nggak cukup, teman-teman juga boleh dibagi menjadi beberapa equipment. Contoh, di sini satu drawing ya, ini satu scrub, misal di sini scrubber aja, ini boleh ya, scrubber. Ini nanti pengaruh, misal ini scrubber aja boleh. Kemudian di selanjutnya di sini teman-teman gambar kompresor aja boleh. Kemudian di selanjutnya nanti teman-teman gambar aftercooler aja boleh. Itu nanti hanya berpengaruh di mana? Berpengaruh di judul. Judulnya ini loh. Nah, teman-teman nanti harus perhatikan judulnya ya. Judulnya. Contoh kalau di sini kan scrubber dan kompresor. Di sini judulnya adalah VRU scrubber and VRU kompresor. Seperti itu. Kalau misal di sini teman-teman hanya menggambar scrubbernya aja seperti ini, teman-teman harus mengganti judulnya ini menjadi ini ya. Ini hanya scrubber saja. Atau misal di sini kompresor ya kompresor aja. Itu aja pengaruhnya seperti itu sectionnya. Ya. Jadi kita bebas menentukan section itu kayak gimana itu. Seperti itu. Ya, tadi ya, usahakan yang satu sistem itu satu drawing. Kalau nggak bisa satu drawing, ya dibagi nggak apa-apa. Itu. Kalau nggak nanti per equipment. Seperti itu aja sih, bebas secara aturan. Seperti itu. Nggak ada aturan yang baku atau mengikat. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Baik, untuk Bang Indra, apakah pertanyaan tadi sudah terjawab? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu datang dari saudari Nova kepada saudari. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin sebelumnya Pak, perkenalkan saya Nova Elizabeth Siboro dari Teknik Kimia Angkatan 22. Izin Pak, sebelumnya izin bertanya. Dalam penggambaran sketsa PNID, apakah ada aturan khusus seperti ukuran atau font tulisan atau lain-lain? Itu ada nggak Pak? Makasih Pak. Oke, berarti ini mengenai suatu standarisasi ya. Misal ketebalan len, terus penulisan ya kayak gini lah ya, size gini. Ini biasanya ada untuk aturan atau rules-nya itu ada gitu. Ya, biasanya nanti itu kesepakatan ya antara, jadi gini, semisal nih Pertamina contoh ya. Pertamina punya suatu standar ketebalannya harus berapa, ketebalan, kemudian ukuran penulisan, ini ada satu standarnya. Biasanya per perusahaan ya, per company. Ini biasanya Pertamina punya suatu standar tersendiri penulisannya seperti apa, ukuran. Itu kemudian misal perusahaan lain, misal dari selain Pertamina lah, misal Exxon atau Mobil atau Petronas, nah seperti itu mereka punya suatu standar tersendiri. Itu yang harus kita pakai sebagai acuan kita ya. Acuan kita dalam membuat suatu sistem ini ya, penggambaran bersama ya di PNID tersebut. Jadi kita pakai referensi dari klien kita sebut sebagai klien itu tadi itu misalnya Pertamina, Petronas, Exxon seperti itu. Mereka biasanya punya suatu standar tersendiri itu. Dan satu lagi ya, itu nggak cuma dari tadi ya, misal ketebalan atau ukuran tersebut ya, misal dari simbol and legend-nya. Ya, simbol and legend. Jadi kadang itu suatu perusahaan itu punya suatu simbol and legend tersendiri ya, standarnya ya. Misal dari penulisan PG, penulisan valve, penulisan nama len, nah itu mereka punya suatu aturan tersendiri gitu. Itu. Asalkan masih mengacu pada standar ISA tadi itu ya. Seperti itu. Itu yang saya sampaikan untuk satu standar itu. Mungkin untuk saudari Nova, apa pertanyaan tadi sudah dijawab? Sudah Bang, makasih Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu datang dari saudari Regina Aidilia kepada Regina. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, izin Pak. Saya Regina Dilia, Teknik Kimia Angkatan 2021. Izin bertanya, saat ini Pak, apakah PNID mengalami perkembangan karena
Pastinya pada era digital, semua kontrol proses telah digitalisasi. Apakah perkembangan ini turut mengubah standar atau tidak, Pak? Terima kasih. Oke, kalau maksudnya secara penggambaran itu tidak ya. Jadi secara generasi nggak ada suatu perkembangan, cuman secara software aja sih ya. Secara software aja itu mungkin ada suatu perubahan ya. Misal di sini kita pakainya CAD ya, AutoCAD 2D. Nanti biasanya teman-teman drafter yang gunakan itu nanti bisa menggunakan kalau sekarang tuh makin modern ya menggunakan SP3D ya, Smart Pen PNED 3D gitu. Gitu. Jadi hanya perkembangannya di software-nya aja. Jadi kita bisa menggambarkan dia itu secara apa ya, lebih secara 3 dimensi lah ya aktualnya itu. Jadi menggunakan 3 dimensi seperti itu secara perkembangannya. Makanya adalah Smart Pen SP3D ya, Smart Pen 3D. Smart Pen 3D PNED seperti itu. Nah, jadi hanya perkembangannya di software aja. Tapi kok secara penggambarannya ya seperti ini aja, nggak ada suatu perubahan. Itu loh. Ya, gitu. Oke, untuk saudari Regina, apakah pertanyaan tadi sudah terjawab? Baik, terima kasih, Pak. Ya, mungkin penjelasan dari pertanyaan barusan adalah akhir dari sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Freddy yang dengan senang hati telah membagikan materinya kepada kami dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga yang telah diberikan pemateri kita pada pagi hari ini juga memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri sebagai salah satu bentuk apresiasi kami. Karena sudah telah bersedia menjadi pemateri pada pagi hari ini. Kepada teman-teman panitia boleh silakan untuk mempersiapkan sertifikatnya dan mengambil dokumentasi. Oke, langsung saja untuk selanjutnya ialah penyerahan sertifikat kepada pemateri. Mungkin kita bisa langsung hitung saja untuk pemotretannya. 1, 2, 3. Baiklah, teman-teman yang saya banggakan, tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang telah berpartisipasi dan kami harap semoga ilmu yang didapat pada hari ini dapat berguna untuk kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya Raffi Asyari, izin untuk undur diri dan mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.